debt kolektornya datang. Oke Bu. Aku segera sana Bu ya. Cepat bayar utang-utang semua. Ayo cepat. Gak ada uang, mau bayar pakai apa? Ini yang bayar. Rehan, nak. Rehan. Mas Rehan kenapa, Bu? Rehan kecelakaan, nak. Rehan meninggal. Gak mungkin. Gak mungkin. Mudah-mudahan Indah percaya. Gak mungkin Mas Rehan tinggalin aku. Aku hamil, Mas. Dan ini anak yang kita hidup-hidup selama ini. Sampai kamu mau tinggalin aku. Gak mungkin. Mas Rehan. Mas Rehan. Malam dengan Ibu Indah. Sesuai dengan surat yang kami berikan, bank akan menyita rumah Ibu. Karena keterlambatan pembayaran yang telah melebihi batas kami. Jadi kami mohon Ibu segera mengosongkan rumah Ibu sekarang juga. Apaan sih lu, Dot? Kaki mana? Odot, Kaki campur, mana? lihat nih, Ngapa? Ngapa lu? Kipas sangat buntut kayak begini ya kalau lu dijual aku berapa coba? Kamu bayangin coba, kamu bayangin coba. Wis TV kecil, buntut lagi. Siapa coba yang mau? Coba kalian bayangin ya, kalau kalian jadi Mbak Yumu ini, wis enek kabur mana gak bayar-bayar, mumet ndasku. Wes tenan, rumahku didobrak-dobrak coba. Sebentar. Dicarikan apa? Ayo. Kalian kayak aku gimana coba pusing. Bentar dulu, Mbak Yu, bentar Mbak Yu ya. Apa? Ini Dian itu telah bayar berapa lama? 3 bulan, 3 bulan. Banyak, hebat. Coba deh kamu. Taruh. Mbak Yu ngapain? Orang lagi dibersihin, mondar mandir. Ya, terus. Kalau ubin sebelah sininya tipis gimana? Gara-gara dipel terus. Emang Wes, terus gimana? kalau Budiannya balik lagi kumaha? Ya diminta lagi dong, harus. Kalau enggak, enak kamu tak potong. Dipotong. Ayo. Pokoknya kalau nggak diminta, enakan dia kabur-kabur gitu aja. Terus kenapa kalian bengong? Ayo beres-beres lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kamu di sini, Helen? Ya, saya mau dengar kalian menggaji karena aku suka. Dan juga aku mau belajar apa itu menggaji dan Al-Quran. Ya udah kalau gitu kamu dengerin dulu ya. Baik anak-anak, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya Allah, Hillary udah mulai belajar Iqra. Iya, pakai kerudung juga. Cantik. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dicocok pisan sama Ilham. Si ganteng sareng si cantik. Si bule sareng si lokal. Kunaon gitu ngeliatin emak? Emak cantik ya.
Mak, udah tuh, malu tuh diliatin. Pokoknya Haji Salim dateng, kita langsung ngaji duluan, ya? Naon? Udah lah, pokoknya kita nanti Haji Salim dateng, kita ngaji duluan, ya? Yaudah anak, kita lanjutin lagi baca surat pendeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Ayo masuk. Katanya mau laporan ke Ilham soal Budian sama Rehan. Nggak jadi. Ilhamnya lagi ngajar ngaji. Oh, kamu mau belajar ngaji juga ke Ilham? Aku punya guru ngaji ustadz terkenal, sering muncul di TV-TV. Kalau kamu mau belajar aja sama dia. Rian, aku ini kesini mau ketemu Pak Ustadz Salim, tapi beliaunya belum datang. Tuh, lihat tuh. Si bule tuh. Tampaknya si bule itu selalu ada ya, dimanapun Ilham berada. Dan kayaknya dia udah mulai mendalami menjadi muslimah tuh. Tuh, berdua. Cocok banget kan? Si bule pakai kerudung. Cantik banget. Iya nggak? Ya. Ya cantik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Neng Mila. Bang Jambul, Bang Odot, ada berita penting. Berita apa nih? Ya jadi Budian sekarang lagi ada di rumah sakit. Soalnya anaknya si Rehan itu abis berantem terus kena tusukan. Astagfirullahaladzim. Gawat atuh, Neng. Neng, udah masuk belum ketemu sama Ilham? Sampein aja. Gak usah, kalian aja. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lihat? Wah. Nggak ngapa-ngapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruangan anggrek. Ini ruangannya Mas Raihan. Kok kosong? Sus? Maaf, pasien yang di sini atas nama Raihan kemana ya? Oh, sudah pulang, Bu. Hah? Sudah pulang? Sini, ikut sini. Ayo ikut sini, taruh sini. Sini aja. Udah sini aja, taruh sini. Taruh sini. Udah taruh sini. Ada apa Budian? Anak saya, Raihan, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal? Kenapa ada dalam peti, Bu? Karena kecelakaan. Katanya cuma kecelakaan kecil, Bu. Nggak usah taruh dalam peti. Tapi ada organ dalam yang pecah. Kondisinya mengenaskan. Yang sabar ya, Bu, dan ikhlas. Tunggu. Enak aja. Tidak bisa. Bayar dulu baru bisa masuk. Tapi ini jenazah anak saya harus dibawa ke dalam. Tidak bisa. Bayar dulu baru bisa masuk. Lagian, masa saya minta uang sama orang yang sudah mati? Gimana sih si Ibu Dina ini? Kira saya nggak bisa bayar apa? Itu dong dari tadi. Hah? Ini apa-apaan ini? Bapak siapa?
Saya milik rumah ini. Saya kan tinggal di sini. Aduh, maaf ya Pak ya. Sebenarnya saya tuh udah mau ngusir Bu Dina tuh dari kemarin-kemarin. Tapi karena dia bayarnya full, terus sama lihat kondisi anaknya juga meninggal, jadi saya nggak tega. Makanya dari itu, maaf ya Pak ya. Jadi Bapak aja yang ngalah ya. Hah? Sembarangan. Kembalikan uang saya. Ih, nggak bisa. Bapak juga baru bayar separuh. Jadi saya balikin ya separuh. Lagian situ nginep di sini kan, tinggal di sini kan. Ya wes. Saya akan kembali lagi. Awas barang-barang saya ada yang hilang ya. Makasih ya Mbak. Ya udah sama-sama. Sisi. Aku penasaran. Piye toh? Kondisi Rehan kayak opo toh? Mas Rai. Dinda sabar. Kamu harus ikhlaskan Dinda. Udah ikhlaskan Nak. Kamu harus ikhlaskan Nak. Bu, izinkan aku buka petinya ya Bu. Aku mau lihat wajah Mas Raihan Bu untuk yang terakhir kalinya Bu. Ya Bu. Iya, kita juga semua mau lihat loh Bu. Jangan, nggak boleh. Kondisinya mengenaskan. Nanti kamu nggak kuat Indah. Aku hamil Bu. Mas Raihan pasti senang dengan kabar ini Bu. Pakai hamil lagi. Semakin nggak boleh Raihan dekat lagi sama nih perempuan. Bikin beban aja ntar sama bayinya. Kamu kan lagi hamil. Khawatir shock. Nggak baik untuk janin kamu, Nak. Ikhlasin ya, Nak ya. Iya Bu. Tapi nggak secepat itu juga. Sudah, Nak. Sudah, Nak. Bu. Aku udah nggak punya apa-apa lagi. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Rumahku udah disita, Bu. Aku nggak punya apa-apa lagi. Bu, aku cuma punya ibu. Aku tinggal sama ibu aja ya di sini. Aku tinggal sama ibu aja ya, Bu, di sini, Bu. Gawat. Bisa gagal rencanaku kalau dia di sini. Nanti ketahuan kalau selama ini uang untuk bayar kontrakan gak disetor. Assalamualaikum. Bu Dian dan Bu Indah, kami semua turut berduka cita atas meninggalnya Pak Rehan. Dan biar kami saja yang menggali kuburan untuk jenazahnya Pak Rehan, ya. Petinya nggak boleh dipakai Bu kalau di sini. Nggak usah. Oh, kenapa? Karena kondisinya mengenaskan. Ibu takut kalian nggak kuat niatnya. Tapi tetap harus dilihat, Bu. Betul Bu, dan ini harus dipindahin. Dan almarhum Muslim kan Bu, jadi nggak perlu kita pakai peti. Ibu tetap tidak mau kalian melihat Raihan. Jenazahnya tidak usah dipindahkan. Dan untuk gali kubur, Ibu mau cari yang lain saja. Kenapa aku ngerasa curiga? Kita nggak boleh buka peti ini. Jangan seuzon atau berprasangka buruk sama orang. Memang benar di Islam itu mengatakan kalau jenazah tidak boleh dilihat oleh banyak orang. Aisyah teh ya lebih suka Bang Ilham sama Teh Karmila. Teh Karmila cantik, baik, putih, pinter lagi. Tapi yang parahnya Tante Nina mak nyebelin banget. Masa sering nyindir Bang Ilham mulu? Aisyah teh nggak suka. Kalau Aini mak lebih suka Bang Ilham sama Hillary. Hah? Ilhamnya ngiler gitu? Ih, mending jorok pisan dan budak. Aduh mak, itu kuping kayaknya harus di-tune up nih. Mana teh kumaha? Emak teh tidak goreng emping.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia pada hari ini Raihan bin Mansur, putra dari Ibu Dian Nurlela. Bener eta tanya. Kalau makan soun tanya sareng empik. Meni raos pisan. Bukan soun emak, tapi doa ada yang meninggal. Itu si Kang Rehan, anaknya Budian. Budian yang ngontrak di rumahnya Asmaro? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal ya? Iya. Mbak Karmila. Mbak Asmaro, siapa yang meninggal? Kang Raihan, putranya Mbak Dian. Masa nggak tahu sih? Rehan. Saya mau ke makan dulu ya. Iya. Hati Mbak. Iya. Oh. Rehan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepet banget ya. Perasaan kondisinya kemarin di rumah sakit nggak apa-apa, nggak gitu parah. Mungkin pas ketusuk kemarin kali. Wow. Ya udah yuk kita ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Ya mau ngelayat lah, mau ngapain lagi. Emang kamu kenal sama mereka? Kan pertama kali yang nolongin dia kan kita, ya berarti kita udah kenal dong. Yuk. Ya. Ayo, lama banget. Rencana selalu di kuburan mulu. Budian, kunaon bukan nyuruh Ilham sama teman-temannya yang gali kuburan. Kan mereka teh warga sini yang sudah diamanahkan di kuburan sini. Maaf, Cek. Saya nggak mau makamnya Raihan digali sama mantan napi, berandalan, dan seorang pecandu kayak Ilham. Sembarangan wae manete kalau ngomong. Jangan sok suci manetenya. Kalau manete tidak mau sama anak saya, kunaon manete suruh Ilham ngangkat jenazah? Kok mau tumben didengar? Iya, lagi bener kali kupingnya. Oh. Ilham, kenapa yang ini berbeda? Gak dibandingkan, gak disalatkan, dan dibiarkan dalam peti? Aku juga nggak tahu Hillary. Ini permintaan dari Budian. Dan kata Budian juga jenazahnya udah dimandikan di rumah sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin ya Rabbal alamin. Udah Rian, kita pulang aja yuk. Maafkan aku, Mil. Aku nggak lihat ada kamu dan juga tunangan kamu. Kamu ngomong apa sih? Makasih ya. Akhirnya kamu sadar juga kalau aku kekasihnya si Mila. Assalamualaikum. Yang sabar ya Indah. Be strong. Suami kamu sudah tenang di surga. Lebih baik kita pulang. Budian! Keluar kamu! Budian! Bapak siapa? Saya kesini mau nagih hutang sama Budian. Dari tadi saya ketok-ketok, nggak dibuka-buka. Maaf sebelumnya, Pak. Lebih baik Bapak bisa balik lagi ke sini lain waktu aja. Kesian Budian. Dia baru tertimpa musibah anaknya meninggal. Alah, Budian selalu kabur. Kalau hari ini saya tidak mendapatkan uang dari Budian, saya akan tuntut keluarganya untuk menggantikannya. Ya Allah, saya nggak tahu apapun. Menantunya nggak tahu apa-apa, baru pindah ke sini. Betul, Pak. Jadi saya mohon sekali lagi sama Bapak, tolong Bapak pergi dari sini dan Bapak mungkin bisa datang lagi ke sini lain waktu. Oke, saya akan pergi dari sini. Tapi ingat, saya akan kembali lagi. Awas kalau sampai kabur lagi. Saya akan bawa orang ke sini.
Kemana aja main masuk-masuk aja. Sekarang kamu mau ikutan tinggal di sini toh? Iya. Nggak bisa. Nggak diizinkan. Ternyata dihitung-hitung duitnya Budian tuh cuma cukup bayar tunggakan bulan yang lalu. Bulan yang sekarang belum dibayar, ngerti? Nggak mungkin, Mbak. Saya selalu kirimin ibu duit tiap bulan buat bayar kontrakan. Yora ngerti aku. Pokoknya sampean nggak bisa tinggal di sini. Terus saya tinggal di mana? Bodoh amat. Bu, kesian. Budian itu kan baru terkena musibah. Jadi apa salahnya kalau ibu bisa berbaik hati agar Bu Indah dan Budian bisa tinggal di sini, Bu? Aku kurang baik apa coba sama Budian? Dia tuh telat bayar kontrakan terus, tapi nggak pernah aku usir kan? Oh ya udah, Ibu Indah tinggal sama saya saja. Makasih. Dasar, boleh sok cari perhatian depan Ilham, boleh sok lokal. Ini foto siapa? Suami kamu? Ini foto Mas Raihan. Saya terima nikahnya Vera binti Sulaiman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Akhirnya aku bisa ada di sini memulai lembaran baru. Setelah susah payah keluar dari kebangkrutan dan akhirnya aku bisa mendapatkan Vera. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Maaf Budian, keranda sudah datang. Jenazah siap dipindahkan. Saya tidak pakai keranda. Biar dipetikan saja jenazahnya. Maaf Budian, tapi kondisi Raihan masih bisa dikafani kan? Sebaiknya kita menggunakan keranda saja dan dikubur dengan cara seperti biasa tanpa peti. Tidak Pak Ustadz. Sudah begini saja. Maaf Pak Ustadz, bisa tolong kasih tahu membawa kerandanya kalau kami tidak menggunakan keranda. Kalau memang itu keputusan Budian, baiklah. Mari kita keluar. Gimana Bu? Udah aman belum? Untung aja ada lubang Bu, kalau nggak aku nggak bisa nafas. Ya iyalah ada lubang, kalau nggak kamu gimana bisa napas? Yaudah sekarang kamu sembunyi di kamar, nanti perginya pas iring-iringan jenazah berangkat. Iya Bu, iya Bu. Ini kamu kita. Udah nak, kamu tenang aja. Jangan terus merasa bersalah begitu. Tapi Bu, aku takut kalau ini tuh sampai tahu gimana. Semua orang tuh taunya kamu sudah meninggal. Dan pernikahan ini satu-satunya harapan kita bisa terlepas dari kebangkrutan dan hutang-hutang. Dan Indah sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kalau kamu menikah, hubungan kamu sama Indah sudah selesai. Dan sekarang kamu fokus ke masa depan. Gimana? Jadi berangkat shopping kan? Oh, jadi dong. Ya jadilah Neng. Terus ibu nggak diajak nih. Ya ampun, ibu diajak lah. Masa ibu nggak diajak sih? Pokoknya ibu bisa beli apapun yang ibu mau. Aduh betul Neng. Aduh makasih ya Neng. Kamu memang menantu terbaik. Iya, semoga kamu like home di sini. Aku juga mau tinggal di Indonesia. Sebentar ya.
Such a beautiful country. Really? Ya, benar. Penduduknya di sini ramah dan hangat. Persatuannya juga terasa saling bantu dan saling menghormati. Sudah, Bu? Yuk. Dan juga ada satu pria yang buat aku tambah bentar di Indonesia. Oh my god, you fall in love with him? No. Come on, tell me, come on, who's he? Lucas, bagus nggak? Kok kayak Bu Dian? Kamu kenal mereka? Ya, mungkin. Hai Indah. Elri. Udah pulang kamu? Gimana? Jadi ketemu sama teman kamu? Iya, dia mau tinggal di Indonesia. Oh, ini banyak baju. Punya siapa ini? Ini baju anak-anak kos di sini. Aku mau cari uang. Ya, aku tawarin cuci gosok ke mereka. Mereka senang. Malahan aku belum izin ke kamu kalau aku mau cuci gosok di sini. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, Indah. Ada sesuatu saya mau kasih lihat buat kamu. Iya, apa? Iya, ini. Tadi di jalan nggak sengaja foto ini. Kamu kenal nggak? Ini kayak Ibu Dian. Mertua aku. Terus pria yang ini kenapa mirip sekali sama Mas Raihan? Wah, tapi pria yang ini dari belakang wajahnya nggak kelihatan. Tapi aku tahu sekali sosok suami aku. Ini benar Mas Raihan. Are you sure? Tapi mana mungkin? Mas Raihan kan sudah meninggal. Ya, tapi mungkin itu bukan dia. Waduh, Indah wake up. Waduh, kenapa pingsan sih? Aduh, wake up. Wah, aku harus telepon ke Ilham. Wake up. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Udah mengerti semua kan? Halo Hillary. Halo, Ilham. Ilham, Indah pingsan. Cepetan Ilham, cepetan. Apa? Yaudah, aku kesana sekarang. Baik. Ada apa bang? Gini Carmilla, tadi Hillary telepon aku katanya Ida pingsan. Jadi aku harus kesana buat ngebantu dia bawa ke rumah sakit. Aku ikut ya bang. Nanti kita perginya naik mobil aku aja. Terus kelas hari ini gimana? Ya kita udahin aja. Lagian kan tinggal 10 menit juga. Bapak-bapak, ibu-ibu untuk kelas hari ini sampai sini dulu ya. Terima kasih. Hei bang. Assalamualaikum. Itu kan Mas Raihan. Iya benar, itu Rehan. Tunggu. Kayaknya aku kenal dia itu cewek. Ketemu pas kapan ya? Oh iya, waktu pertama kali aku antar Rehan ke rumah sakit, kalau nggak salah cewek itu nggak sengaja ketemu Budian deh. Namanya Vera kalau nggak salah. Oh iya, dia mantannya Rehan. Gak mungkin Mas Rehan sama dia. Mas Rehan udah meninggal. Tenang Indah, kamu harus tenang. Kita akan sama-sama cari tahu. Karena aku sudah curiga. Ada yang aneh tentang meninggal Raihan. Enggak, aku nggak mau dirawat di sini. Aku mau balik ke kampungku. Aku mau lihat makam suamiku. Tapi aku harus cari tahu itu Mas Raihan atau bukan. Aku harus pastiin. Indah, tunggu. Indah. Terima kasih. Pak Ustadz,
Ya teh gimana ya? Ada rencana istri almarhum untuk membongkar makam suaminya. Boleh saja makam dibongkar. Apalagi untuk kebutuhan penyelidikan negara dan kepolisian. Oh. Tapi untuk kasusnya dan permintaannya Bu Indah ini lemah dan terkesan mengada-ada. Hanya gara-gara curiga makam suami dibongkar. Betul itu Pak Ustadz. Lebih baik jangan dibongkar. Kasihan kan almarhum udah tenang, nanti bisa terusik. Maaf sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu. Jujur saja, saya mendukung keinginannya Bu Indah untuk membongkar makamnya Pak Rehan. Karena dari awal meninggalnya Pak Rehan itu emang sedikit menjanggal. Iya, dan kemarin aku, Bang Ilham dan Ibu Indah itu melihat sosok Pak Rehan bersama perempuan lain pas keluar dari rumah sakit. Maaf, saya juga lihat tanpa sengaja ada sosok mirip Rehan di kota. Dan saya foto. Dan Bu Indah mengenali itu sosok suami itu. Terus Bu Dian ada di foto itu juga. Hal yang muda teh sudah. Sekarang teh Aki sebagai sesepuh di sini nih, bagaimana saran dan pendapatnya ini? Kalau menurut Aki ya, kalau sudah membingungkan begini mah, ya sudah, kita bongkar saja tuh. Beres kan? Beres ya? Iya. Baiklah para warga yang saya hormati, akhirnya saya mengambil keputusan. Hampir semua warga teh sepakat untuk membongkar makam, ya. Nah, Bu Indah, kita akan segera membongkar makam untuk membuktikan kebenarannya. Terima kasih Pak Lurah. Baiklah para warga, rapat kita selesaikan dulu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya payunnya. Sama-sama tuh. Waduh Mila, kamu ini kenapa sih pergi tanpa aku? Aku cari kemana-mana nggak ada. Taunya di sini. Rian, bisa nggak sih aku tuh sehari aja tanpa diikutin kamu? Kamu kan juga punya kerjaan, ngapain sih kamu ngurusin hidup aku? Loh. Aku ini pengusaha loh. Pengusaha S2. Aku ini bos, bukan anak buah ataupun tukang. Aku bisa delegasiin tugas-tugas ke banyak orang. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah pergi lagi? Haruskah aku mencari dia lagi nih sekarang? Aduh. Yuk, 1, 2, 3, pelan-pelan. Pelan-pelan. Awas, itu palanya dulu, awas tarik yang benar, biar sampai lurus. Pelan-pelan, hati-hati. Jangan dimiringin gini. Udah lurus nih ya? Iya, Bang. Mari kita buka bersama-sama. Buka, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Ke kiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Taya. Astagfirullahaladzim. Mayat yang mana nih? Ulu kemana itu mayat nak? Gak mungkin. Kenapa bisa jadi kosong begini? Kemana jasad suamiku? Kemana? Gak mungkin. Maaf ya Ilham, jadi merepotkan begini. Tapi kasihan Indah, dia harus tahu
kebenaran atas suaminya. Nggak apa-apa kok, aku setuju. Lebih baik sekarang kita datangnya rumah di mana tempat kamu melihat Budian, Vera, dan juga Rehan ada di situ. Kamu masih ingat alamatnya kan? Masih, itu dekat rumah temanku. Makasih ya Ilham udah mau anterin aku ke sana. Ya sama-sama. Kita berangkatnya naik angkot aja ya. Nggak apa-apa. Naik. Kamu yakin kalau ini benar rumahnya? Sure, aku yakin betul ini rumah dia. Indah, tolong kamu jangan terbawa emosi dulu. Kita kan belum tahu persis apakah benar Rehan tinggal di rumah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh my God. Mas Raihan. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Mas. Aku ini istrimu, Mas. Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini? Mas, siapa perempuan ini? Nggak tahu aku. Ternyata nggak ngaku istri itu. Sersinting kamu ya? Mas, hati aku hancur Mas saat kamu dimakamkan. Ilham dan Hilary saksinya Mas. Kamu dimakamkan di pemakaman petak 5. Saat itu aku bingung. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu Mas. Mas, apa benar yang dikatakan perempuan ini? Ngomong kosong. Oh. Ma, kamu jangan percaya, Ma. Kamu lihat sendiri kan? Ini cewek ini lagi stres. Kan dia bilang sendiri kan? Baru tinggal mati sama suaminya. Please, kamu bilang istri kamu sendiri stres. Aku bilang kamu yang gila. Tega kamu, Raihan. Nah, aku berani bersumpah, Ma. Kalian semua maunya apa sih? Kalian mau meres aku ya? Iya. Rehan, hati-hati dengan sumpah kamu. Karena itu akan bisa menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Oke, gini ya. Saya tidak mau bermasalah dengan siapapun. Tapi yang kalian lakukan, ini sudah keterlaluan. Dan saya bisa saja lapor polisi. Kalau kalian terus seperti ini, saya bisa lapor polisi sekarang. Mama, udah Mama. Orang kayak gini gak usah dilanjutin, Ma. Jelas tuh. Mas, aku nggak peduli kamu mau menganggap aku istri kamu atau bukan. Tapi satu yang perlu kamu tahu, Mas. Aku hamil, Mas. Gak mau anakku nanti tidak mengenal ayahnya yang masih hidup, Mas. Mereka gak semua, gak benar, Ma. Kamu jangan percaya, Ma ya. Kalian semua maunya apa? Hah? Kalian mau meras aku ya? Tega kamu, Mas. Rehan, tolong kamu perlakukan istri kamu seperti kamu memperlakukan ibu kamu. Ah, udah sana pergi. Pergi kalian semua. Pergi. Mas Raihan. Mas Raihan. Pak, saya satpam komplek ini. Saya bertanggung jawab atas keamanan penghuni rumah ini. Pak, nggak apa-apa. Biar saya aja yang bawa Bu Indah pulang. Mari Bu, silakan Bu. Mas, jujur aku nggak percaya perempuan tadi berbohong. Soalnya aku merasakan sakitnya seorang perempuan. Ma, kenapa sih masih dibahas? Lagian kan mereka udah pergi kan? Iya, aku nggak mau aja ada kebohongan di antara kita, Mas. Udah jelas-jelas perempuan itu ngaku suaminya udah mati. Udah dikuburkan. Nih,
Kamu pegang tangan aku. Nih, kamu pegang pipi aku. Emang aku hantu? Baru bangkit dari kubur? Enggak kan? Bisa aja kan perempuan tuh ngaku kalau suami itu mirip sama aku. Mah, kita ini kaya. Pasti banyak banget kan orang berbagai cara untuk bisa memeras kita. Bisa aja dia ngaku mantan istri aku, hamil anak aku. Ujung-ujungnya apa? Uang juga kan? Udah lama kamu tuh jangan gampang percaya sama mereka. Ya nggak tahu lah. Ya pokoknya, kalau kamu sampai berbohong, aku nggak akan pernah maafin kamu. Ma, kamu tenangin dulu pikiran kamu. Mana mungkin aku bohong sama kamu? Mas, kampung Petak 5 itu bukannya tempat tinggal ibu kamu ya? Soalnya aku tadi dengar perempuan itu menyebutkan kampung Petak 5. Iya ya, ibu aku dulu pernah tinggal di sana. Tapi saya nggak ada sama sekali sangkut paut sama mereka, nggak ada sama sekali. Udahlah, aku malas ribut nggak jelas sama kamu kayak gini. Dengan masalah nggak jelas. Aku capek, tau nggak? Neng, dia teh hangat, Nak. Makasih, Mak. Nasi. Aduh, Neng, Mak teh belum masak nasi. Kalau makan nasi nanti ya, siangan dikit. Terima kasih, Mak. Katanya terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Neng, yang sabar ya. Mak teh udah dengar ceritanya dari anak-anak. Mak teh siap ngebantu Neng. Mak teh karunya ieu teh. Karunya sama si Otong. Untung ada Mbak Hilary ya, Teh. Dia tuh udah baik, cantik. Pokoknya mah cocok sama Bang Ilham. Ih, Teh Karmila juga baik, cantik. Aisyah sih lebih setuju kalau Bang Ilham sama Teh Karmila. Kalian pada ngomongin siapa sih? Siang-siang ini nggak baik lo ngomongin orang. Saha etanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu atuh, assalamualaikum. Meninggelis pisan, euy. Emak teh sampai pangling. Masa sih, Mak? Mak bisa aja. Baru juga diomongin, udah ada orangnya. Indah, ini aku bawain makanan buat kamu. Aku cuma bisa doain semoga kamu dan bayi kamu sehat ya. Makasih, Karmila. Alhamdulillah. Ternyata masih ada orang yang peduli dengan orang yang sedang kesulitan. Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang senang jika melihat orang yang sedang kesulitan. Bahkan banyak juga orang yang susah melihat orang yang sedang senang. Tapi kan kalau ada Teh Karmila kesini, Bang Ilham seneng kan? Ngomong-ngomong, masakan itu kamu yang masak? Iya dong. Kamu nggak percaya ya aku bisa masak? Percaya. Pasti masakannya enak. Kata mama, perempuan itu harus bisa masak biar nantinya suami betah di rumah. Suami mana nih? Wah, kayaknya udah kode nih, Bang. Kode tuh, Bang. Suami katanya. Mila, pura-puranya aja nengokin si Indah. Padahal pengen ketemu sama si Ilham. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus bertindak cepat. Jangan sampai si Mila direbut sama Ilham. Kenapa, Mak? Naon eta barusan? Lihat-lihatan, Mak. Lihat-lihatan.
Halo Ria. Pak, pokoknya aku nggak mau tahu. Papa harus cepatnya ngelamar si Carmila. Loh. Kenapa kamu ini? Kok tiba-tiba minta melamar Carmila? Pak, masalahnya Carmila itu selalu ngasih harapan ke Ilham. Padahal aku udah sering ngomong ke Ilham bahwa Carmila itu adalah calon istriku. Papa gak mungkin biarkan wanita yang anak papa sayangi jatuh ke tangan orang lain. Itu tidak mungkin. Ya itulah masalahnya, Pak. Tuh, pokoknya Papa cepet datang ke keluarganya dan ngelamarin Carmila buat aku. Pokoknya aku nggak mau kehilangan Carmila. Ya, Pak ya? Ya sudah, kamu tidak usah khawatir. Papa akan menemui keluarga Carmila. Ya, kamu tenang saja. Bener, Pak? Ya. Asik. Makasih, Pak. Makasih. Yaudah, secepatnya ya, Pak ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Wow. Apaan sih lo? Kamu tak, iya tak masjid, jangan jina mata. Yang jina mata siapa? Yang bilang ini minimarket siapa? Mana? Mana nggak ada? Tak, maksudnya lo. Gue maksud lo? Oh. Kagak, gue nggak jina mata. Aduh, kamu kalau dibilangin ngelawan mulu. Makanya puasa, biar kamu bisa nahan syahwat. Syahwat lo bawa-bawa, lo lihat dulu no. Naon? Lihat belakang. Naon? Naon-naon mulu, lo pikir lampu. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah, ngeliat setan lu? Eta, hai lari. Hilari. Nuhun, hai lari. Iya. Hai lari malu baru ketemu. Hai lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bukannya pada siap-siap sholat, malah pada ngobrol. Ini juga siap-siap sholat, Tam. Siapa yang mau siap-siap senam? Ya terus sekarang ngapain pada ngobrol nggak jelas? Lu lihat belakang. Belakang. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bukannya begitu, Bul. Maksudnya alhamdulillah itu. Alhamdulillah karena selama ini saya nggak sia-sia. Karena saya sudah memberikan pemahaman soal agama Islam kepada Hillary. Kalau orang ganteng ngasih pemahaman ke wanita cantik mau masuk. Emang lu kalau ngasih pemahaman ke cewek masuk. Cuman setan yang masuk. Setan. Udah, siap-siap sholat deh. Yuk. Udah berisik. Ngomong dulu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayla shalah, hayla falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu. Allahu Akbar.